Geomain Talk, tempat ngobrol santai seputar geologi dan pertambangan by PPSDM Geo Minerba. Brighten your future. Let's get shine. Halo Geominers, balik lagi di podcast PPSDM Geo Minerba, Geomain Talk, tempat ngobrol santai seputar geologi dan pertambangan di PPSDM Geo Minerba. Nah, Geominers, di episode kali ini, Sela nggak sendirian karena udah ditemenin sama narasumber yang sangat keren. Kita langsung sambut aja, ada Pak Rusnoviandi Lubis. Halo Geominers. Pak Novi, mau dipanggilnya apa nih? Pak Rusnov, Pak Novi, atau Bang Novi? Apa aja boleh sih ya sebenarnya. Apa aja boleh. Cuma kalau di kantor biasanya panggilnya Abang, Bang Novi. Oke, atau Bang Lubis juga bisa. Bang ya. Lubis, oke. Jadi Bang ini Novi enaknya aja. Bang Novi aja ya Pak ya. Oke, siap nih. Sekarang kita udah ada di episode terbaru yang bakal bahas soal Raisa dan juga seputar pelatihan dan sertifikasi di PPSDM Geo Minerba. Nah, tapi ini Raisanya bukan Raisa penyanyi ya Pak ya? Pengennya sih begitu. Pengennya sih begitu. Kita undang langsung nggak ada Raisanya ya. Oke. Nah, Geominers, di episode kali ini kan kita akan bahas sesuatu yang sangat penting nih, terutama bagi rekan-rekan yang bekerja di industri Geo Minerba, para ASN sektor SDM, mahasiswa tingkat akhir, hingga masyarakat umum yang mungkin ingin meningkatkan kompetensi diri di bidang geologi, pertambangan mineral, dan juga batu bara. Nah, topik kita kali ini seperti yang sudah di-mention di awal akan membahas soal sistem Raisa. Apa sih itu Raisa, apa fungsinya, dan seputar pelatihan yang ada di PPSDM Geo Minerba itu ada apa aja. Nah, kita akan kupas tuntas bersama Bang Novi di episode kali ini. Oke, apa kabar Pak Novi? Bang Novi? Alhamdulillah baik. Biasa, sambil rapat-rapat juga, kita juga banyak aktivitas di peserta pelatihan ya. Oke, jadi jadwalnya cukup padat ya Bang Novi ya? Ya, biasa di penyelenggaraan cukup padat karena kita banyak sekali ya pelatihan-pelatihan, khususnya di minggu ini cukup banyak. Oke, nah mungkin bagi yang belum tahu juga, Bang Novi ini menjabat sebagai subkoordinator penyelenggara di PPSDM Geo Minerba ya Pak ya? Betul. Oke, nah karena kebetulan kita kedatangannya subkor penyelenggara nih, jadi kita bisa langsung tanya-tanya aja seputar pelatihan yang ada di PPSDM Geo Minerba. Tapi sebelumnya boleh dong Bang Novi diceritain secara singkat, apa sih peran PPSDM Geo Minerba di sektor ESDM di Indonesia ini? Baik, terima kasih Mbak Sela. Ini pertanyaannya cukup sulit ya sebenarnya. Karena pertanyaannya biasanya ditanya ke Pak Menteri mungkin ya. Baik, kalau kita khususkan ke PPSDM Minerba, PPSDM Minerba itu salah satu unit eselon 2 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kita khususkan untuk pengembangan kompetensi untuk sumber daya manusia, kompetensi geologi, mineral, batu bara. Jadi peran kita pastinya adalah sesuai dengan tugas dan fungsi kita ya, mencetak sumber daya manusia yang unggul dan kompeten, khususnya di bidang geologi, mineral, batu bara, baik untuk aparaturnya sendiri, untuk masyarakat umum, dan tentu saja pelaku-pelaku industri yang bergerak di bidang geologi, mineral, batu bara. Begitu Mbak Sela. Oke, nah karena saat-saat ini juga sedang banyak pembahasan soal transisi energi dan hilirisasi ya Pak ya. Nah, mengapa sih pengembangan SDM di sektor Geo Minerba ini sangat krusial terutama di bidang tersebut, di transisi energi dan juga hilirisasi? Ya, betul sekali. Sesuai dengan arahan dari Pak Menteri juga ya terkait hilirisasi ini sekarang cukup krusial ya, karena memang mengingat sumber daya kita yang sudah cukup menipis ya dari energi fosil gitu ya, dari mineral dan batu bara yang sudah banyak dieksplorasi begitu. Makanya sektor di hilirisasi ini sangat penting ya. Karena untuk meningkatkan juga nilai tambah dari si komponen mineral tersebut. Jadi bukan hanya kita bisa menjual bahan mentahnya saja, diharapkan seperti itu ya. Kita bisa naik kelas gitu ya, bukan hanya menjual bahan mentah, tapi diharapkan nanti diolah dulu, kemudian dimurnikan dulu, baru nanti kita jual ke negara lain atau seperti apa. Nah itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang itu, dan sampai saat ini memang belum terlalu banyak, sehingga concern kita juga pastinya ingin meningkatkan pelatihan-pelatihan terkait hilirisasi ini. Dan kita sudah cukup banyak, ada beberapa ya, cukup banyak ya skema-skema kompetensi kita terkait hilirisasi ini.
Oke, nah tadi sempat di-mention kan Pak, kalau misalnya butuh SDM yang kompeten. Betul. Nah, PPSDM Geominerba ini kan menjadi tempat untuk bisa mengembangkan SDM untuk bisa menjadi kompeten. Betul. Nah, sebenarnya siapa aja sih Pak sebenarnya target dari peserta pelatihan PPSDM Geominerba? Apakah hanya ASN atau juga terbuka untuk industri dan juga masyarakat umum? Oke. Ya, seperti yang disampaikan di awal, jadi memang kita punya 3 target ya peserta di PPSDM Geominerba ini. Yang pertama adalah peserta untuk yang terdiri dari masyarakat umum. Oke. Jadi masyarakat umum ini kita berikan pelatihan terkait bidang geologi mineral batu bara ya. Bisa kita undang ke sini atau kita yang mendatangi ke lokasi-lokasi mereka. Oke. Seperti yang kita sudah laksanakan tahun ini, kita sudah ke Jawa Tengah, kemudian ke Banten ya. Dan mungkin setelah ini kita ke Jawa Timur dan ada juga ke Kalimantan Timur. Dan banyak yang kita undang ke sini. Seperti operator pengolahan mineral. Kebetulan ada pelatihan terkait hilirisasi nih, yang terkait masyarakat. Jadi kita akan mengundang 5 provinsi dari daerah-daerah penghasil ataupun yang ada unit pengolahan mineralnya, seperti di Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Kalimantan Barat. Nah, itu dari peserta itu dari masyarakat umum. Yang berada mungkin di sekitar unit-unit pengolahan tadi. Nah, kita undang mereka ke Bandung untuk mendapatkan pelatihan. Sehingga nanti diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini mereka bisa berkontribusi lah ya di tempat asalnya masing-masing untuk bisa mengembangkan proses hilirisasi atau bisa bergabung di industri hilirisasi itu. Begitu. Itu yang pertama untuk yang masyarakat. Yang kedua itu kita peningkatan untuk kompetensi aparatur kita sendiri, khususnya aparatur Kementerian SDM yang tugasnya tentu saja sebagai media sebagai aparatur untuk mengevaluasi dan juga mengawasi ya pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan dari praktisi pertambangan tadi. Nah, ini cukup banyak pelatihan di kita, hampir sekitar 170-an pelatihan di tahun ini yang diikuti oleh sekitar 4.000-an ya aparatur Kementerian SDM yang mereka melakukan pelatihan di sini, baik secara tatap muka secara langsung maupun secara online ataupun kita punya yang namanya e-learning yang kita sebut dengan one stop learning ya atau OSL tadi. Dan yang terakhir tentu saja pelatihan untuk pelaku industri. Nah, kita ketahui pelaku industri kita yang tentu saja dari industri pertambangan ya, industri pertambangan yang tersebar dari Aceh sampai ke Papua. Dan kalau menurut data dari teman-teman dari Minerba itu hampir sekitar lebih dari 5.000 izin usaha pertambangan yang ada. Nah, pelaku-pelaku industri itu mereka banyak melakukan pelatihan di kita dan melakukan sertifikasi juga di kita. Jadi targetnya 3 itu dari masyarakat, aparatur dan pelaku industri. Begitu. Oke, berarti targetnya tersebar luas untuk banyak pihak ya? Betul. Oke. Dan itu kita juga ada tambahan sebenarnya Mbak Sela, bisa juga untuk mahasiswa dan pelajar. Oke. Jadi kita terbuka untuk mahasiswa dan pelajar juga dengan pelatihan-pelatihan kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Oke, wow, berarti banyak banget ya Geominers untuk pelatihan dan sertifikasi yang bisa diikuti di PPSDM Geominerba ya. Banyak Dan itu sekali. mulai dari pelajar sampai ke ASN, sampai ke industri dan juga masyarakat umum, itu Betul. semuanya ada lengkap ya. Lengkap. Oke, nah ayo daftar. Silakan daftar. Ayo Iya, daftar. ayo daftar. Oke, Bang Novi, tadi kan sempat di-mention tuh ada 170 pelatihan yang bahkan itu hanya untuk beberapa audiens yang tadi disebutkan aja Ya, untuk aparatur. Untuk aparatur. Untuk aparatur saja sudah ada 170 pelatihan. Betul. Apalagi kalau digabungin sama beberapa pihak yang lain ya. Ya. Nah, itu ada banyak pelatihan dan sertifikasi, yang mana sih yang paling banyak diminati oleh para peserta di PPSDM Geominerba ini, dan kenapa pelatihan itu begitu penting? Oke, baik. Karena sesuai dengan target peserta juga ya. Kalau yang diminati, kalau saya mau jelasin terkait pelatihan yang banyak tadi untuk aparatur itu memang bukan peminatan sih sebenarnya. Oke. Kalau untuk yang aparatur itu memang sudah given lah ya istilahnya. Karena di Kementerian SDM ini kita punya leveling sendiri ya. Untuk fungsional seperti ada yang pertama, muda, madya. Nah, itu telah dibuat grand design-nya untuk pelatihan. Jadi untuk semua level itu mereka sudah ada
pelatihan yang wajib mereka harus ikuti, Oke. dan ada juga pelatihan tambahan. Jadi satu orang aparatur seperti saya lah, seperti ya, aparatur Kementerian SDM itu saya ada punya pelatihan yang harus wajib saya ikuti, dan itu harus dilakukan ya, harus diikuti begitu. Itu yang aparatur. Kemudian untuk yang masyarakat, ini juga kalau dibilang peminatan banyak ya, peminatan yang minat ke kita, tapi memang untuk yang masyarakat kita yang akan lakukan seleksi. Jadi kita akan lakukan seleksi terhadap masyarakat mana yang cocok, yang qualified ya, untuk bisa mengikuti pelatihan itu. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya cocok adalah pelatihan apa yang diminati. Nah, itu sebenarnya targetnya adalah untuk si pelatihan untuk pelaku industri. Iya. Nah, itu mereka minatnya apa? Itu baru sesuai dengan pertanyaan tadi. Nah, kalau by data kita, yang paling diminati itu adalah pelatihan terkait sistem manajemen keselamatan pertambangan. Oke. Sistem manajemen keselamatan pertambangan ini punya dua jenis pelatihan, yaitu implementasi sistem manajemen keselamatan pertambangan dan audit sistem manajemen keselamatan pertambangan. Jadi dia berjenjang nih, Mbak Sela. Jadi harus ikut dulu implementasi SMKP, baru bisa mengikuti sebagai auditor SMKP. Oke. Nah, kalau dibilang minat, bisa juga mungkin karena pelatihan ini semacam memang kewajiban ya, semacam mandatori lah, yang harus dipunyai oleh setiap perusahaan pertambangan. Jadi setiap perusahaan pertambangan itu harus punya paling tidak satu orang auditor SMKP yang nantinya bekerja untuk melakukan audit SMKP di internal perusahaannya masing-masing. Oke. Kemudian yang kedua mungkin pelatihan terkait, wah ini agak-agak serem nih pelatihannya ya. Apa tuh Bang Novi? Ya, pelatihan tentang jurudak kelas 2, pelatihan dan sertifikasi jurudak kelas 2. Ya. Apa tuh Bang Novi? Meledakin gitu ya. Diledakin. Ledak gitu ya. Boleh mungkin Geominers belum Ya. sempat pernah dengar nih Bang Novi soal juruledak. Jurudak kelas 2, oke. Nah, jurudak kelas 2 ini termasuk pelatihan yang mandatori saja dan memang hanya bisa diikuti di PPSDM Geominerba. Oke. Jadi memang satu-satunya lembaga pelatihan yang boleh melaksanakan ini hanya di PPSDM Geominerba. Kenapa? Karena memang resikonya sangat tinggi ya, karena menggunakan bahan peledak dan juga melakukan kegiatan peledakan, begitu. Nah, kegiatan jurudak kelas 2 peledakan ini adalah salah satu aspek penting ya di industri pertambangan terkait pemberaian batuan. Ya, jadi pemberaian batuan tuh yang kalau kita lihat biasanya bisa pakai ekskavator gitu kalau yang produksinya nggak tinggi, tapi kalau ingin meningkatkan produksi menjadi lebih besar, itu harus digunakan kegiatan peledakan. Nah, orang yang boleh melakukan kegiatan peledakan itu harus orang yang punya lisensi untuk melakukan kegiatan peledakan. Nah, lisensinya harus lulus pelatihan dan sertifikasi jurudak kelas 2. Yang tentunya cuma bisa di PPSDM Yang Geominerba cuma ya. ada di PPSDM Geominerba. Jadi peminatnya sangat banyak dan bukan hanya peminat sih, karena kebutuhan juga ya. Iya. Karena kebutuhan, jadi memang cukup banyak ya pesertanya, begitu. Tapi selain itu sebenarnya kita pelatihannya cukup banyak ya, Cukup banyak ya. Mbak Sala ya. Cuma bisa sampai subuh kayaknya ya Pak kalau dibahas semuanya. Betul. Saking banyaknya pilihan Saking banyak, pelatihan ya. dan sertifikasi di PPSDM Geominerba ya, Benar, Bang benar Novi ya. sekali. Ya. Oke, ini dari tadi ada Pak, ada Bang Novi, soalnya grogi nih saya ngobrolnya. Saya juga grogi nih jadinya. Enggak deng, tapi kita mau bahas sesuatu yang Oke. lagi banyak diomongin juga nih, Bang Novi, tentang geowisata dan juga geopark. Geowisata. Nah, gimana sih apakah ada di PPSDM Geominerba tentang pelatihan di bidang geowisata dan geopark? Nah, gimana nih PPSDM Geominerba melihat peluang ke depan yang mungkin ada di geowisata dan di geopark? Oke, baik. Terkait pelatihan geowisata ya dan geopark itu sebenarnya kita sudah reguler juga melaksanakan, tetapi memang masih terbatas untuk pelatihan buat masyarakat. Oh, oke. Buat masyarakat. Jadi kita punya pelatihan dan sertifikasi pemandu geowisata, itu ada sertifikasinya ya, khusus buat komunitas pemandu wisatawan ya, ditambah dengan geowisatanya. Kemudian satu lagi ada pelatihan pengelolaan geopark. Nah, pelatihan pengelola geopark ini adalah untuk yang mengelola geopark itu sendiri. Jadi di di tempat-tempat geopark itu sudah ada badan-badan pengelola geoparknya. Nah, kita tingkatkan kompetensinya di pelatihan pengelolaan geopark. Dan sampai saat ini memang kita masih peruntukan untuk masyarakat umum.
Jadi untuk pelatihan jenis tadi buat masyarakat. Tapi kedepannya bisa saja nanti kita akan lempar ke pelaku-pelaku industri tadi ya, gitu. Karena ke depan pastinya salah satu yang akan kita kembangkan juga terkait geopark dan geowisata ya, begitu. Mengingat kita di Indonesia ini luar biasa kekayaannya kan, bukan hanya dari sumber daya mineral yang berlimpah begitu, tapi juga kekayaan alam ataupun destinasi pariwisata yang luar biasa. Nah, itu mau kita tingkatkan lagi dari sisi geologiannya bagaimana gitu ya, sehingga lebih paripurna lah gitu, wisatawan bisa mengetahui keadaan geologinya. Nah, itu dibutuhkan pemandu geowisata yang tersertifikasi begitu. Oke. Jadi secara bertahap mungkin nanti akan lebih dikembangkan lagi, bisa ke pelaku industri juga yang bisa mengikuti pelatihannya ya Pak ya. Betul Untuk saat sekali. ini fokusnya di masyarakat yang tadi disebutin sama Bapak ya. Betul. Oke, nah Bu Novi tadi kan di awal tuh sempat di-mention kalau PPSDM Geominerba itu banyak pelatihan dan sertifikasi ya. Nah, bedanya apa sih antara pelatihan dan sertifikasi di Geominerba? Dan apakah setiap pelatihan ini otomatis akan menghasilkan sertifikat kompetensi atau gimana nih? Oke, ya kalau sobat-sobat Geominers pernah lihat buklet kita pasti memang ada dua jenis kegiatan lah begitu ya. Ada pelatihan dan sertifikasi. Nah kalau kita lihat di buklet itu juga ada kegiatan yang bundling dia ya, pelatihan dan sertifikasi. Tapi ada juga yang hanya pelatihan saja tanpa sertifikasi, gitu. Nah pelatihan dan sertifikasi itu tergantung apakah ada skema kompetensinya, begitu. Contoh seperti yang Jurudak kelas 2 tadi itu ada skema kompetensinya. Jadi setelah mereka mengikuti pelatihan, ditambah dengan sertifikasi atau uji kompetensi, ya uji kompetensi sebagai bentuk pengakuan ya, bentuk pengakuan bahwa yang mengikuti pelatihan itu dia kompeten, begitu. Tapi nggak semua pelatihan itu ada skema kompetensinya, ya. Belum ada skema kompetensinya, jadi belum ada sertifikasinya. Jadi cukup sampai sebatas baru pelatihan saja, Karena tidak ada skema kompetensinya, jadi tidak dilanjutkan ke uji kompetensi, begitu. Berarti ada yang cuma pelatihan aja, tapi kalau misalnya mau mendapatkan sertifikat kompeten itu harus mengikuti uji kompetensi tadi ya Pak ya? Ya, tergantung ada skema kompetensinya apa enggak. Seperti yang kita ketahui di PPSDM Geominerba ini kita punya LSP, namanya LSP SDM. LSP SDM itu punya 35 skema kompetensi. Nah, itu semuanya ada di kita ya. Jadi yang 35 skema kompetensi itu ada, pasti itu bunyinya pelatihan dan sertifikasi, karena kita punya skema kompetensinya. Nah, bagi pelatihan yang belum ada, itu hanya pelatihannya saja sih, jadi begitu. Oke. Nah, untuk yang sertifikasi kompetensi tadi nih Pak, ada nggak sih Pak lembaga yang bekerja sama dengan PPSDM Geominerba? Nah, apakah sertifikat yang dikeluarkan itu diakui secara nasional dan juga internasional? Wah, pengakuan internasional ya? Iya, nasional dulu deh. Ya, kalau bekerja sama ada ya, tapi kita punya sendiri LSP yang seperti saya sampaikan tadi ya. LSP kita namanya LSP SDM ya. Yang satu-satunya LSP pemerintah yang membidangi geologi mineral batu bara. Begitu. Tapi kita memang ada menjalin beberapa kerjasama juga dengan LSP lain. Kenapa ya? Karena di LSP SDM belum tersedia skemanya. Seperti contohnya yang tadi, pemandu geowisata ya. Nah, pemandu geowisata kita belum punya skema kompetensinya di LSP SDM, sehingga kita bekerjasama dengan LSP Pramindo namanya. LSP Pramindo, karena mereka punya skemanya. Tapi sekarang mudah-mudahan sedang digodok ya gitu ya, sedang dilanjutkan prosesnya, nanti akan muncul juga skemanya di kita, di LSP SDM, begitu. Oke, jadi kalau tadi Pak yang sertifikat tadi yang dikeluarkan apakah sudah diakui secara nasional dan internasional itu gimana nih Pak? Mungkin Geominers ada yang baik. pengen tahu juga nih. Kalau sertifikat yang dikeluarkan kompetensi ya, sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP SDM itu kan perpanjangan dari BNSP ya sebenarnya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau pertanyaannya apakah diakui nasional, pastinya ya gitu ya. BNSP ini kan lembaga untuk pengakuan kompetensi seseorang ya begitu ya, pastinya nasional. Nah kalau untuk yang internasional, sepengetahuan saya itu sudah diakui juga ya, khususnya di ASEAN.
sudah diakui ya. Ya, artinya kalau misalnya Blaster tadi ya, Juruda kelas 2 tadi, itu bisa digunakan sertifikatnya di lingkup ASEAN lah begitu. Oke, jadi bisa diakui secara nasional dan internasional ya sertifikasi yang ada di PPSDM Geominerba ini ya Pak ya? Betul, betul. Oke, nah mungkin ada Geominers yang nanya nih Pak, kalau misalnya mau ikut pelatihan dan sertifikasi, gimana sih skema pembiayaan pelatihannya? Apakah mungkin ada pelatihan yang gratis dan ada, kalau yang berbayar pastinya ya Pak ya, cuman apakah ada yang gratis dan ada yang berbayar apa aja gitu? Oke, baik. Kalau yang pelatihan tidak berbayar atau gratis atau bahkan kita sebut tuh beasiswa dari kita ya, itu ya namanya pelatihan buat masyarakat umum tadi. Oke. Cuman pelatihan masyarakat ini memang kita akan lakukan seleksi dulu. Nah, sebelum seleksi itu kita juga ada proses koordinasi ya dengan stakeholder terkait ya. Misalnya kayak yang sekarang nih, yang 5 provinsi ini kita koordinasi dulu dengan dinas-dinas SDM ya terkait di provinsi masing-masing. Dari situ kita bekerja sama untuk penjaringan peserta ini, begitu. Sesuai dengan kualifikasi yang kita tetapkan apa. Nah, memang kita nggak blast-nya secara umum ya, karena nanti terlalu banyak begitu dan terlalu sulit untuk menseleksinya. Jadi memang kita koordinasi dulu dengan stakeholder terkait. Nanti stakeholder terkait itu yang nanti akan menjaring sesuai dengan kualifikasi kita. Nah, kayak sekarang sudah terjaring misalnya 30 orang peserta. Baru nanti kita akan lakukan seleksi lagi dengan ujian tertulis begitu. Oke. Jadi kalau yang tidak berbayar itu ya hanya pelatihan buat masyarakat. Dan satu lagi pelatihan buat aparatur sih ya. Buat aparatur. Tapi kalau aparatur tadi memang itu adalah kewajiban ya. Iya, kewajiban yang harus diikuti. Harus diikuti. Oke, jadi untuk pelatihan yang tidak berbayar atau free itu hanya untuk masyarakat umum dan itu juga ada seleksinya ya Pak ya. Iya. Jadi nggak sembarang langsung bisa dapat gratis gitu kayak giveaway gitu nggak ada ya Pak ya. Nggak ada yang kayak gitu ya. Sebenarnya bisa saja ada. Oh bisa aja ada. Seperti yang kita lakukan di tahun kemarin itu bisa aja. Mudah-mudahan juga tahun ini ada ya, Sobat Geominers ya. Khususnya buat para pelajar dan mahasiswa. Ya. Ya, pelajar mahasiswa tahun kemarin kita berikan pelatihan gratis kepada pelajar-pelajar khususnya SMK ya, SMK Geologi Pertambangan dan mahasiswa Teknik Pertambangan, Teknik Geologi seperti itu, pelatihan-pelatihan terkait dasar-dasar K3, kemudian ada juga terkait dasar-dasar pengolahan tadi juga ada. Tapi memang kita nggak buatnya secara reguler. Tapi bisa aja tahun ini kita lihat kondisinya seperti apa ya begitu. Nah itu nanti kita akan mendatangi sekolah-sekolah dan kampus-kampus begitu. Nah mudah-mudahan nanti kampusnya terpilih ya. Sobat Geominers. Jadi Sobat Geominers bisa ditunggu aja kabar selanjutnya ya. Dan mungkin bisa aja dikepoin media sosialnya Geominerba karena pasti bakal diinfoinnya di media sosial PPSDM Geominerba. Betul sekali. Nah kebetulan nih Bang Novi kalau misalnya mau ikut ada peserta yang ingin ikut pelatihan dan sertifikasi di PPSDM Geominerba. Kalau di media sosial Geominerba itu tertera harus lewat Raisa, aplikasi Raisa, bukan Raisa penyanyi ya Geominers ya, tapi aplikasi Raisa. Nah, apa sih sebenarnya aplikasi Raisa itu dan ada kepanjangannya kah atau kayak ya udah Raisa aja gitu? Apa pembahasannya kayak gimana nih kepanjangannya? Ya. Raisa itu kepanjangannya itu Rumah Informasi Geominerba ya. Itu suatu platform ya, platform dari kita dari PPSDM Geominerba untuk membantu calon-calon peserta ini untuk melakukan pendaftaran. Jadi semacam ini suatu inovasi transformasi digital kita lah ya. Yang mungkin dulu itu pendaftaran itu by phone ya. By phone, by surat begitu. Atau datang langsung ke sini gitu. Nah dengan adanya platform itu memudahkan si calon peserta untuk mendaftar ya, dengan di tangan dia sendiri gitu ya, di jarinya langsung daftar begitu. Nah jadi di Rumah Informasi Geominerba ini selain untuk pendaftaran juga adalah termasuk untuk historis kediklatannya sendiri juga. Termasuk juga untuk kepoin jadwalnya juga bisa di situ ya. Bisa di situ ya. Iya. Jadi mungkin Geominers yang mau kepoin bisa langsung lewat
platform Raisa ini ya. Betul. Dan adanya platform Raisa juga memudahkan geominers yang mau ikut pelatihan dan sertifikasi di sini untuk bisa lebih tahu informasi selanjutnya soal pelatihan dan sertifikasi. Ya, kalau sobat Geominers bisa lihat sih di web kita di PPSDM Geominerba web kita, tapi mungkin itu hanya tersedia mungkin booklet ataupun flyernya saja ya. Nah, kalau di platformnya Raisa setelah registrasi tentu saja registrasi dulu, kemudian login. Nah, sobat Geominers ini bisa langsung kepoin iklannya apa dengan by search aja gitu ya. Oke. Tinggal di search aja saya mau ikut pelatihan jerudak misalnya. Karena banyak pilihannya juga di Nanti situ akan ya, Bang muncul Novi ya. jadwalnya langsung gitu ya, Oke, 1 oke. tahunan. Dan kalau berminat tinggal klik daftar selesai. Oke, Nah, berarti begitu. lebih memudahkan geominers untuk ikut pelatihannya ya, Bang Novi ya. Sangat Dan mudah. yang pastinya harus melakukan registrasi dulu, baru Betul. bisa akses ke platform Raisa ini, gitu ya, Bang Ya. Novi ya. Oke, nah udah mau sampai ke akhir Oh, udah aja perbincangan ini. kita nih. Sebenarnya mau dilanjut sih Pak, tapi mau nanya nih, Ya. Bang Novi. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan SDM di sektor geominerba untuk saat ini? Tantangan terbesarnya apa nih dalam pengembangan SDM? Tantangan terbesar ya, tantangan terbesarnya pelaku industri kita itu memang bila bisa dibilang kalau aware terhadap peningkatan kompetensi sih aware ya. Cuman memang kebanyakan teman-teman kita ya yang ingin mengikuti pelatihan ini harus ada dorongan dulu begitu. Istilahnya semacam mandatori dulu gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Permen 26 tahun 2018 ya, Permen 2018 tentang peningkatan kompetensi ini, semua tenaga teknis pertambangan itu wajib memiliki kompetensi teknis begitu. Oke. Jadi wajib apapun pekerjaannya, misalnya dia juru las misalnya harus punya sertifikasi juru las, juru bor harus punya sertifikasi juru bor, juru ledak atau mungkin sebagai operator dump truck ya, semuanya harus tersertifikasi begitu sebenarnya. Oke. Nah, tetapi banyak pelaku industri itu belum banyak ikut pelatihan di kita dikarenakan belum ada mandatori seperti itu ya. Contohnya seperti SMKP, jurudak itu kan udah mandatori ya. Nah, bagi yang pelatihan yang tidak ada mandatorinya itu kadang-kadang tidak diikuti gitu. Padahal sebenarnya seharusnya tetap wajib juga. Diikuti. Jadi ya, tapi memang kita lihat juga ya kondisi mungkin sekarang ya mungkin ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan mungkin sedang memilah-milah juga ya pelatihan apa saja yang harus diikuti, sehingga mereka mungkin memilihnya ya pelatihan yang wajib saja dulu gitu ya. Sedangkan yang tambahannya belum. Nah, kami dari penyelenggara lah khususnya di PPSDM Geominerba ya menyarankan teman-teman pelaku industri, karena nggak harus mandatori yang bisa ikut pelatihan kita, tapi yang non mandatori ataupun yang pelatihan terkait Tambahan. skill tadi juga seharusnya tetap diikuti begitu, sehingga ya nanti pelaksanaan kegiatan pengelolaan pertambangan itu tetap makin lebih baik gitu ya begitu. Supaya SDM-nya juga semakin kompeten ya. Semakin Bang Novi ya. kompeten. Karena lebih banyak memiliki sertifikasi gitu ya. Ya, dan yang pasti dapat sertifikat dari kita dengan label Kementerian SDM yang betul. tidak akan dipunyai dimanapun ya. Gitu. Ya, hanya di PPSDM Geominerba. Betul. Oke, nah karena mungkin kepo nih geominers yang di rumah, karena tadi udah diajakin terus nih sama kita untuk ikut pelatihan dan sertifikasi. Kira-kira ada nggak sih Bang Novi cerita dari alumni pelatihan PPSDM Geominerba yang punya success story gitu? Karena setelah dari mengikuti PPSDM Geominerba jadi lebih kompeten sudah pasti. Dan gimana sih ceritanya dari alumni-alumni yang mungkin Bang Novi kenal gitu? Oke, kalau kita tadi 3 pelatihan tadi ya, ada banyak sih success story-nya. Kalau mau salah satunya mungkin di pelatihan masyarakat ya. Artinya pelatihan beasiswa kita yang diberikan secara gratis ya kepada peserta atau masyarakat tersebut. Nah, itu udah cukup banyak ya yang sudah tersalurkan ke perusahaan-perusahaan pertambangan. Oke. Ya, yang awalnya pelatihannya mereka istilahnya belum punya kerja ya, belum punya pekerjaan. Nah, sekarang sudah diterima di beberapa perusahaan dan ketemu lagi di pelatihan industri ya, begitu. Jadi ketemu lagi di pelatihan industri yang istilahnya berbayar ke kita ya, dan jabatannya sudah cukup tinggi ya gitu. Oke. Nah, artinya kemanfaatan waktu pelatihan yang
masyarakat tadi itu sangat sangat berguna ya buat yang mengikuti pelatihan ini. Sedangkan kalau yang pelatihan industri pastinya ya, karena memang pelatihan kita dan sertifikasi kita itu salah satu yang menentukan karir mereka juga di perusahaan. Jadi levelingnya bisa meningkat kalau dia misalnya lulus sertifikasi ini. Contohnya yang audit SMKP misalnya ya. Nah itu setelah lulus tadi itu biasanya mereka akan mendapatkan peran lebih lah di perusahaan. Nah itu jadi peran penting justru ya di perusahaan masing-masing. Jadi bisa menambah kapabilitas mereka juga ya Ya, di ranah geologi mineral batu bara gitu ya Pak? ya seperti moto kita, brighten your future ya gitu. Nah benar. gitu ya. Jadi motonya memang benar-benar jadi fakta ya Pak ya, Betul. karena udah dapetin banyak sertifikasi dari PPSDM Geominerba sesuai sama moto brighten your future. Nah jadi ayo ikut terus aja marketing dari tadi. Oke, nah kalau misalnya nih Bang Novi ada yang mau tertarik untuk mendaftar, bisa diinfoin nggak Bang Novi ke Geominers? Bisa dapat informasinya dari misal website resmi PPSDM Geominerba itu apa, atau media sosialnya, bisa didapetin informasinya dari mana nih Bang Novi, Geominers? Ya, kalau nyari situs kita gampang sekali ya. Bagi yang malas ngafalin ya, tinggal googling aja ya PPSDM Geominerba. Nanti langsung muncul paling atas Nanti ya? muncul paling atas ya, karena di kita paling atas satu kali tinggal diklik saja. PPSDM Geominerba, kita akan masuk ke website kita. Di website kita itu nanti ada juga link untuk terhubung ke Raisa. Oh oke, yang tadi Kebetulan, sempat dibahas. kebetulan kita udah versi 2 nih. Oke. Mbak Sela, untuk Raisa itu udah versi 2. Kalau namanya V2 ya. V2 PPSDM Geominerba sdm.go.id ya, seperti itu. Tapi kalau mau gampangnya, kalau bahkan saya sendiri juga gitu ya. Saya googling aja googling dulu PPSDM Geominerba, nanti saya masuk ke webnya. Nanti akan tersedia di situ platform Raisa, tinggal klik aja. Nah, setelah masuk ke platform Raisa, jangan lupa registrasi dulu ya. Registrasi dulu supaya bisa kita login ke dalam dan kita bisa mengakses semua fitur-fitur dari Raisa. Begitu mungkin gampangnya ya. Oke, jadi mudah juga ya, tinggal googling aja PPSDM Geominerba, nanti langsung keluar semuanya, termasuk Nomor 1. media sosial. Nomor 1. Nomor 1. Ya, atau mungkin bagi yang pengguna Instagram bisa dicek juga @geominerba atau YouTube-nya, karena kita juga bakal tayangnya di YouTube PPSDM Geominerba ya. Jadi pusat informasi PPSDM Geominerba ini sangat banyak di media sosial dan mudah untuk diakses. Iya. Nah, terakhir nih Bang Novi, ada nggak pesan yang ingin Bang Novi sampaikan kepada Geominers terkait pentingnya peningkatan kompetensi melalui PPSDM Geominerba, misal untuk investasi jangka panjang atau apa nih, closing statement untuk Geominers? Ya, Geominers ya, kompetensi itu adalah investasi yang nggak bisa dinilai dengan uang ya, begitu. Ilmu lah istilahnya, ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu itu tidak bisa kita konversi dengan uang ya. Karena dengan kompetensi itu kita dari mulai kita kecil sampai nanti kita dewasa ya, sampai nanti kita tua, itu akan selalu menempel sama kita. Jadi jangan berhenti ya untuk mencari kompetensi, dan khususnya untuk yang kita bergerak di bidang geologi mineral batu bara, kompetensi itu bisa didapatkan di PPSDM Geominerba pastinya ya. Dan kita sebagai institusi yang benar punya tugas dan fungsi yang berkewajiban untuk ini, akan selalu support ya teman-teman semua yang ingin mengembangkan kompetensi ini di PPSDM Geominerba. Dan kita sangat fleksibel juga ya, tentu saja. Pelatihan-pelatihan ini dinamis juga nih Mbak Sela ya. Dinamis juga, artinya kalaupun nanti misalnya Geominers menemukan, wah nih sepertinya kok saya butuh kompetensi ini tapi nggak tersedia di booklet kita ataupun jadwal kita, itu tuh sebenarnya nggak ada masalah. Karena kita juga bisa custom ya, artinya ya bisa dibilang apapun lah pelatihannya nanti kita akan support ya, begitu. Karena nggak semuanya juga kita tampilkan di booklet kita. Ya. Palu gada ya Bang Novi ya? Bisa dibilang begitu. Apa lu butuh, gue ada. Ya. Jadi mungkin dirasa kompetensi ini, saya pengennya kompetensinya nggak ada di booklet Pak, bisa. Ya, nanti kita bisa akan bantu. Kita akan selalu berusaha meningkatkan inovasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan mungkin kekinian lah ya. Isu-isu kekinian kita juga akan ikuti begitu. Jadi jangan lupa daftar, lihat web kita,
kalaupun ada masalah kita juga ada call center juga ya. Bisa hubungi kami juga. Gitu paling. Semangat. Oke, semangat Geominers. Jangan lupa buat ikutin terus perkembangan informasi tentang PPSDM Geominerba karena banyak banget pilihan sertifikasi dan pelatihannya di sini Betul. ya. Sayang banget kalau misalnya nggak diikutin karena udah banyak peluang dan kita bisa bantu untuk brighten your future. Balik lagi ke moto yang tadi. Betul. Oke, Bang Novi udah nggak kerasa nih kita hampir 45 menit ya ngobrol. Oh iya, nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa. Banyak banget insight yang baru aja kita dapetin dari Bang Novi. Mulai dari tadi ragam pelatihan unggulan di Geominerba, terus ada juga pembahasan tentang geowisata dan geopark, lalu inovasi digital Raisa yang sekarang udah jadi lebih berkembang lagi ya Betul. platformnya. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk Sama-sama. Bang Novi yang udah menyempatkan waktunya padahal lagi sibuk-sibuknya ya Bang Novi ya. Pak Novi selaku subkoordinator pengembangan subkoordinator penyelenggaraan di pengembangan PPSDM Geominerba yang udah berbagi wawasan kepada Geominers dan buat pendengar Geomind Talk atau Geominers dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk terus ngikutin informasi pelatihan dan sertifikasi di PPSDM Geominerba. Untuk lebih mudahnya kalian bisa akses websitenya, tinggal searching aja PPSDM Geominerba, nanti muncul deh semua informasi tentang PPSDM Geominerba. Atau kalau mau gampangnya bagi Gen Z nih yang suka scroll media sosial, bisa langsung follow aja @Geominerba atau tonton YouTube PPSDM Geominerba karena banyak podcast yang berwawasan juga dan bisa kasih insight baru di sektor SDM. Betul. Begitu ya Bang Novi ya. Terima kasih sekali lagi karena sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya dan Sama-sama, sangat Mbak Sela. insightful untuk podcast kali ini. Oke, baik Siap. Geominers, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Geomind Talk, tempat ngobrol santai seputar geologi dan pertambangan by PPSDM Geominerba. Brighten your future. Let's get shine!